Orang awam itu cukup dengan wajib 5 kali sehari semalam. Itu aja buat mereka. Ya. Tapi kok bisa sampai dikatakan wajib 5 kali sehari semalam, buat masyarakat pada umumnya itu tidak menarik. Nah, meskipun ada fenomena terbaru ya sekarang ini seolah-olah apa? Seolah-olah yang menjadi hukum fikih itu disertai dengan pertanyaan mana dalilnya. Ini yang kadang-kadang rancu gitu ya. Dari segi keilmuan itu agak rancu. Nah, karena kerancuan itu maka ini sebenarnya sederhananya begini ya. Sambil tadi ada yang poin ketiga kalau nggak salah pertanyaannya. Apa kaitannya ya? Yang ketiga apa hubungan? Apa hubungan? Ya. Jadi Bapak ingin tegaskan sekali lagi, ini perlu dipahami dengan baik terkait dengan hubungan pola relasi yang tepat, yaitu bahwa yang namanya fikih itu adalah muaranya, ujungnya adalah fikih, gitu ya. Nah, di atas fikih atau sebelum fikih itu qawaidul fiqhiyah, gitu ya. Nah, sebelum atau di atas qawaidul fiqhiyah itu adalah usul fikih, gitu ya. Di atas atau sebelum usul fikih itu ada sumbernya. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Sederhananya begitu. Ya. Nah, Quran, hadis nanti atau ijma atau qiyas. Nah, itu sumbernya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu hubungannya yang di masyarakat awam itu mereka di zaman sekarang itu, di zaman digital, di zaman medsos itu mereka hanya tahunya apa? Yaitu dari Al-Quran hadisnya mana, hukum fikihnya mana. Mereka umumnya pengennya begitu orang awam. Dan problemnya kemudian ini yang mendominasi isi dari medsos kita. Ya, mungkin kalau dilihat kan, isi medsos kita begitu banyak sekali. Ya, Qurannya mana, hadisnya mana, kesimpulan hukumnya mana. Itu banyaknya begitu. Padahal harusnya tidak. Nah, tidak itu memang adanya di kampus, di pesantren. Nah, itu pembahasan begitu. Ya. Jadi kita ulangi lagi, sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas, sumber hukumnya. Kemudian di bawahnya itu ada tentang usul fikih, gitu kan. Kemudian di bawahnya ada kaidah fikih atau qawaid fikhiyah, baru di bawahnya lagi kesimpulan hukum. Bapak sering ingin nyontokkan untuk kasus ini apa? Ya, kalau umpamanya dalam ayat Al-Qur'an apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Umpamanya begitu Allah bilang. Nah, dalam ayat Al-Qur'an ini kan Allah menyebutkan aqimus shalah, dirikan sholat. Gitu kan? Nah, kemudian para ulama udah berdasarkan filsafat bahasa, pemahaman filsafat bahasa, kemudian dijelaskan bahwa asal kata perintah itu menunjukkan kepada wajib. Al-aslu fil amri lil wujub illa madalla ad-dalilu ala khilafihi. Ya. Asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada indikator lain yang memberikan makna kepada bukan wajib. Nah, kalau bukan wajib berarti umpamanya bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, itu kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada hadis Nabi. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian wa iqamis sholati. Oh, bangunan Islam itu didasarkan atas 5 pilar. Pilar yang kedua adalah sholat. Ya, maka berarti apa? Kalau begitu pemahamannya, tidak ada korinah, tidak ada indikator lain yang menjelaskan bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib, tidak ada. Meskipun nanti ada pemilahan. Oh, ada as-sholawatul mafrudoh, sholat-sholat yang dipardukan, as-sholawatul maktubah, sholat-sholat yang diharuskan dengan yang tidak difardukan. As-sholawatu ghairul mafrudoh, ada. Ya. Dari mana? Ya, umpamanya. Ya, dari mana umpamanya? Karena kalau umpamanya kita lihat di ayat-ayat Al-Quran secara umum, kaitannya dengan sholat itu juga memang masih bersifat umum. Umpamanya apa? Innamas yang disebutkan bahwa sholat itu waktunya sudah ditentukan, ya. Nah, ini sholat itu waktunya sudah ditentukan. Taunya dari mana? Dari hadis-hadis Nabi, ya. Nabi umpamanya peristiwa Isra Mi'raj itu kan udah jelas sekali bicara tentang sholat fardu. Yang dari 50 jadi 45, jadi 40, jadi 35, jadi 30, jadi 25, jadi 20, jadi 15, jadi 10, jadi 5. Nah, itu. Ini mungkin ada juga orang yang berpikiran, wah kenapa Nabi enggak sekali lagi naik gitu, mohon kehadirat Allah. Kalau Nabi sekali lagi minta dispensasi kepada Allah, kira-kira mungkin karena dikurangi 55, mungkin wajib sholat lagi enggak kira-kira? Habis itu kewajiban sholat yang fardu. Ya, untungnya tidak. Dan itu tentu sepengetahuan Kangjeng Nabi, sesuai dengan kudrah irodah Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau umpamanya itu sampai ditiadakan ya repot juga, yang susah, yang yang rugi tentu orang mukmin, kita pada umumnya. Ya. Itu. Jadi itu yang dipahami dari tadi, ya. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi. Asal perintah itu adalah hukumnya wajib, gitu kan. Nah, kemudian masuk ke kaidah fikihnya, ya. Kaidah fikihnya yang kemarin itu, innamal umuru bimaqasidiha. Oh, ternyata ya nanti pada pelaksanaan sholat itu macam-macam. Dari yang 5 itu aja ada yang azimah, ada yang rukhsah. Sholat zuhur azimahnya 4, sholat asar azimahnya 4, sholat isya azimahnya 4. Rukhsahnya bisa jadi 2. Itu rukhsah. Ya. Makanya tadi innamal umuru bimaqasidiha. Kemudian apa? Sholat juga, ya, yang kanat alal mu'min kitaban mawquta. Innamas sholatu kanat alal innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya sholat kepada orang mukmin itu sudah ditentukan waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ini contohnya begitu. Nah, jadi ketika masuk ke praktek sholatnya, kemudian ada ada yang qadhaan, ada yang adaan. Ada yang jam'an, ada yang plus taksir gitu. Ya, atau jamak takhir, ada jamak qasar. Ya. Sehingga kemudian pas jatuh di fikihnya apa? Sholat fardu sehari semalam
bagi orang yang mukim tidak mengerjakan jamak dan qasar itu jumlah bilangan rakaatnya ada 17 dengan 5 waktu. Tapi bagi yang menjamak ya, menjamak qasar itu waktu sholatnya cuma 3 waktu. Cuma 3 waktu. Sementara jumlah rakaatnya jamak qasar itu berarti dikurangi 6. Jadi tinggal 11. Tinggal 11. Ya. Ini ya, itu hubungannya. Kegunaannya apa buat kita pelajar begitu? Kalau untuk akademisi, untuk litalibil ilmi, muta'alliminal ilmi, itu sangat penting. Tapi bagi masyarakat pada umumnya enggak. Buat apa sih yang begituan? Kira-kira begitu. Tapi bagi orang yang mencari ilmu itu penting. Bahkan kalaupun umpamanya kita sudah menguasai qawaid fiqhiyah, ya, qawaid fiqhiyah itu nanti mungkin kita akan banyak baca kitab itu, banyak kitab asbah an-nazair, al-asbah wan nazair. Umumnya kita mungkin karya Imam As-Suyuti di madhab Syafi'i, ya. Itu di situ kita belajarnya nanti lebih dalamnya lagi, ya. Cuma ini Bapak mau nanya, ada yang sudah lihai baca kitab enggak? Baca kitab kuning enggak? Kitab Turus. Ada enggak kira-kira? Ada yang pernah pesantren lama enggak? Mungkin Asma, Pak, Asma. Asma yang mana Asma? Dulu di mana pesantrennya Asma? Asma dari Asma Mekah, Pak. Mekah. Dari mana? Mekah, Mekah, Pak, Pak. Mekah. Mekah. Orang Mekah, Pak. Oh, yang orang Mekah itu, iya. Itu mah bukan belajar kitab kuning lagi kali itu mah. Yang mana Asmanya coba? Udah pernah? Ada nggak Asmanya, hadir nggak ini? Iya, hadir, Pak. Udah baca kitab apa aja yang di Mekah nih, Mbak Asma nih? Kitab tentang apa, Pak? Ya tentang apa aja? Itu udah pernah baca Asbah wan Nazair belum? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Yang udah dibaca kitab apa di sana? Kalau di sana ngomongnya bahasa apa, Mbak Asma? Bahasa Arab, Pak. Iya, bahasa Arab. Kalau sama ini Bapak Ibu di rumah? Ya campur bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia belajar dari mana, Mbak Asma? Ya dari ibu. Gitu ya. Nah, ini berarti kita jadi catatan ini. Bukan berarti yang tinggal di Arab seperti Mbak Asma itu baca semua kitab juga nggak mesti kan ya? Nggak mesti begitu ya? Iya, Pak. Jadi bukan persoalan tinggal di Arab tidaknya, ini buat yang lain. Contoh Bapak contohkan begini, Bapak. Ini kan kita yang di Indonesia nih. Yang di Indonesia. Pernah baca buku Laskar Pelangi nggak semuanya? Belum, Pak. Belum. Padahal kita belum kan? Padahal kita orang Indonesia, ditulis bahasa Indonesia, gitu kan? Pernah baca novel surat ayat-ayat cinta nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak, pernah. Laskar Pelangi juga pernah, Pak. Hah? Pernah. Laskar Pelangi juga. Laskar Pelangi juga. Pak. Tapi apakah semuanya yang di Indonesia baca itu? Enggak. Nah, Enggak, Pak. yang di Arab juga bukan berarti pernah baca kitab bahasa Arab semua, enggak, gitu kan? Mamanya tadi Mbak Asma, enggak juga, ya. Nah,
Memang itu apa termasuk kemampuan juga ya membaca kitab itu. Nah, ini biasanya dikuasai oleh kawan-kawan yang mondok di pondok-pondok pesantren yang tradisional biasanya. Kalau yang pondok modern itu biasanya menguasai percakapan, biasanya percakapan. Itu ya. Nah, oke. Jadi itu pertanyaan yang ketiga udah dipahami belum kira-kira? Yang ketiga tadi siapa yang nanya? Ketiga. Syahidah, Pak. Nah, gimana Mbak Syahidah? Udah dipahami belum yang ketiga? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, kemudian yang kedua tentang kehujahan. Ini kehujahan. Ini perlu ketahui bahwa kata Imam Al-Ghazali, fikih itu disiplin ilmu yang paling unik. Ya. Fikih itu disiplin ilmu yang paling unik. Kenapa? Karena kata beliau begini. Kalau filsafat itu hanya berdasarkan logika, nalar. Itu filsafat. Ya. Kalau ilmu tafsir itu berdasarkan wahyu atau apa bil maksur lah apa sama-sama ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi. Tapi kata Imam Al-Ghazali yang unik itu fikih. Fikih itu makanya kata Imam Al-Ghazali disiplin ilmu yang paling tinggi kedudukan. Dilihat dari orang kalau mau menguasai ilmu fikih, maka dia harus mempunyai kecakapan di bidang ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi serta mempunyai nalar berpikir yang benar. Ya. Makanya ilmu fikih itu senantiasa mengandalkan nalar berpikir yang benar. Ya. Makanya kalau tadi ditanya apa kehujahannya tentang qawaid fiqhiyah gitu. Ini memang tidak ada yang secara langsung ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang memerintahkan untuk merumuskan menjustifikasi qawaid fiqhiyah itu tidak ada. Tapi bahwa kemudian secara nalar logika itu harus. Ya. Secara nalar logika orang harus ketika dia ingin menjadi al-alim, mutafaqqih atau faqihun, ya, ahli fikih, itu dia harus menguasai yang namanya prinsip-prinsip umum fikih. Qawaid fikih itu kan begitu, prinsip-prinsip umum fikih yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Ya. Kita mah udah tinggal pakai saja, enak banget kita. Itu prinsip-prinsip umum fikih. Yang secara umum kemarin disebutkan ada berapa? Ada berapa? Ya. Prinsip qawaid fikih ya, prinsip-prinsip umum qawaid fikih itu ada berapa? Yang besarnya. Yang kemarin presentasi siapa? Ada 5, Bapak. Nah, yang pertama. Al-umuru bimaqo ini itu harus dipegang betul itu. Harus hafal ini minimal yang 5 nanti dengan anak cabang. Al-umuru bimaqo sidiha. Ini yang pertama. Apa artinya berarti? Segala perkara tergantung maksudnya. Ya. Ini juga perlu dipahami. Segala perkara tergantung maksudnya. Di antara para ulama ada berbeda pendapat. Pendapat madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi itu berbeda. Gitu ya. Itu berbeda. Kenapa yang disebutkan madhab Syafi'i sama Hanafi? Karena yang mendalam ketika bicara tentang qaidah fiqhiyah, pelopornya adalah dulu madhab Hanafi. Pelopornya madhab Hanafi. Kemudian, ya, kalau madhab Maliki itu tidak banyak berkecimpung di situ.
Baru kemudian madhab Syafi'i. Ya. Setelah madhab Syafi'i, madhab Hambali itu kurang, madhab Hambali itu. Jadi makanya kalau bicara tentang bukan fikih ya, tentang usul fikih atau qawaid fikih itu biasanya kalau tidak ijma'an, tidak ijma berarti biasanya ada perbedaan itu antara madhab Hanafi dengan madhab Syafi'i. Itu yang pertama. Al-umuru bimaqasidah. Sumbernya apa? Al-umuru bimaqasidah itu sumbernya hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Itu sumbernya. Ya. Sumbernya. Nah, ketika bicara innamal a'malu binniyat, para ulama sepakat bahwa innama itu ada hasrin. Jadi ada tasrin itu yang hanya untuk yang mazkur. Ya. Persoalannya muncul. Perbedaannya itu ketika mahzubnya itu apa? Nah, ini ada diksi, ada pilihan kata yang terbuang mahzub. Ya. Mahzub. Takdirnya apa? Nah itu di takdirnya itu terjadi perbedaan. Kalau menurut madhab Hanafi, innama kamalul a'mali binniyat. Itu. Innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya kesempurnaan amal perbuatan itu bergantung pada nanti buahnya gimana dari kata-kata innamal a'malu bin innama kamalul a'mali binniyat itu buahnya apa? Nah, coba sekarang. Ini nanti kita bedain kesimpulan fikihnya dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i gimana kata beliau? Innama syihatul a'mali binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Ngerti ya? Sesungguhnya keabsahan amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Berarti niat dalam madhab Hanafi apa? Itu sempurna, untuk penyempurnaan. Madhab Syafi'i untuk keabsahan. Beda nggak kira-kira? Beda. Nanti konkretnya gimana? Contoh. Kalau kita mau sholat zuhur ini, Bapak. Ya. Kalau di berapa ini, Mbak Asma sekarang? Di Indonesia jam 12 ya. Jam 8 pagi, Pak. 8 ya. Posisinya di Mekah apa di Madinah? Di Mekah, Pak. Di Mekah, di dekat itunya, dekat haramnya, dekat apa? Ka'bah, Masjidil Haram. Anggap gitu dekat, setengah jam kalau dari ke Daerah apa Masjidil Haram. Kalau di sini daerah namanya Saudiyah. Saudiah ya. Ya, Saudiyah. Saudiah, oke. Nah, jadi kita lanjut begini, Mama. Kalau mau tawaf umpamanya, kita ambil contoh mau sholat atau mau tawaf di Ka'bah, mau tawaf. Ya. Kalau mau sholat zuhur, kita kira-kira rukun sholat yang pertama apa buat kita? Apa rukun sholat yang pertama apa kira-kira? Niat. Niat. Berarti gimana dulu Niat. itu? Ada 17. Usolli fardhu zuhri Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. ya, usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya. Kalau umpamanya kita melihat imam itu umpamanya sholat maghrib ya, sholat maghrib. Dia baca umpamanya imam itu satu rakaat kedua baca apa? Al-Ikhlas.
Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Oh, itu kita ngelihat dari luar pintu masjid itu. Kemudian kita masuk ke barisan itu, imam udah mulai ruku. Ya, udah mulai ruku. Kira-kira kalau kita baca niat enggak apa enggak waktu itu? Kalau ngelihat baca niat kayak tadi enggak usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal. Baca gitu enggak kita kira-kira? Baca, Bapak. Baca, tetap baca kalau kita. Baca, cuman langsung mengikuti gerakan imam karena kita masbuk. Gitu nggak? Kalau umpamanya kita baca niat tadi usolli fardhu maghrib salasa rakaatim, itu imam udah naik i'tidal tuh. Tapi kita tetap harus baca menurut madhab Syafi'i. Kenapa? Karena keabsahan sholat itu diawali dari niat. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, ini konkret di contoh di fikihnya ya. Madhab Hanafi gimana? Ketika umpamanya yang lihat di sana, sholatnya sholat maghrib, dia dari apa? Dari pintu masjid langsung masuk, itu kata dia apa? Allahu Akbar langsung itu. Takbiratul ihram langsung ruku, ikut ruku dia. Kenapa? Karena kata dia apa? Saya datang ke masjid aja tahu ini mau sholat maghrib. Gitu, mau sholat. Karena itu dia dalam madzhab Hanafi, niat itu dikategorikan kesempurnaan, apa namanya? Kesempurnaan ibadah, bukan absa. Karena kata dia ketika wudhu saja itu saya udah berniat itu sebenarnya. Gitu ya. Sampai sejauh itu titik bedanya. Nah, jadi oleh karena itu ini yang harus kita pahami. Jadi yang pertama apa? Al-umuru bimaqasidiha. Oke, yang kedua apa? Yang kedua. Al-mustasqat tujibu at-taisiri. Al-masaqatu tajlibut taysir. Ya. Al-masaqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu menarik kemudahan. Ya. Kesulitan itu menarik kemudahan. Ya, umpamanya kayak tadi contoh orang lagi mau jalan. Mau umpamanya Asma dari Mekah mau ke Indonesia. Gitu kan. Nah, dari sana ke sini itu berapa ribu kilometer, ya. Itu kalau umpamanya di atas pesawat terbang itu mau sholat, umpamanya udah berapa waktu sholat itu, umpamanya dari zuhur, asar, maghrib, itu kan namanya isya, itu kena itu. Nah kalau umpamanya di atas pesawat satu orang itu 4 kali sholat itu dalam perjalanan itu merepotkan atau sulit, kesusahan. Dilihat dari apanya umpamanya? Dilihat dari bersucinya, berwudunya, posisi dan lain sebagainya. Maka kesusahan itu menarik kemudahan. Ya, dengan adanya susah dalam safar maka dimungkinkan ada yang namanya apa? Rukhsah jama qashar gitu kira-kira ya. Ada jama qashar. Ketika orang mau mudik, ya umpamanya Basifa mau mudik nanti lebaran ke kampung halaman. Mudiknya kapan? Ya 10 hari sebelum lebaran mudik. Nanti puasanya gimana? Waduh ini puasanya. Nanti susah itu, lelah, capek, membahayakan dan lain sebagainya. Ya sudah kalau begitu tidak berpuasa. Itu contohnya ya. Jadi al-masaqatu tajlibut taysir, ada rukhsah, ada dispensasi. Oke, yang berikutnya apa? Yang ketiga. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini harus dipahami. Yakin itu tidak boleh
kalahkan oleh ragu. Jadi ragu itu bahaya itu. Umpamanya ada seorang suami punya istri. Nah, udah lama dia nggak melakukan perjalanan. Ini Bapak pakai HP nih, agak panas nih HP-nya. Nah, umpamanya kan melakukan perjalanan, kemudian udah lama pulang ke rumah, dia nyampe rumah ragu ini di kamar tidurnya itu istrinya atau siapa? Ya, kalau dia ragu itu istrinya atau orang lain, itu kalau sampai dia bergaul, mempergaulinya, itu nggak boleh itu ragu itu. Nggak boleh. Tapi bukan berarti juga umpamanya kalau ada suami pulang lama ke rumah, umpamanya ya pulang ke rumah, oh yakin yang di rumah istri, umpamanya yang di kamar istri. Kenapa yakin? Padahal dari segala ciri-ciri fisik enggak. Itu juga enggak boleh. Ya, jadi al-yakinu la yuzalu bisa. Itu yang contohnya kata Nabi. Kalau dalam sholat engkau ragu dengar-dengar bau-bau apa gitu ya, suara-suara apa, itu jangan dulu batalkan sholatnya, harus dipastikan. Kalau umpamanya kayak orang yang ngerasa kentut itu ya, apakah ada suaranya atau ada aromanya gitu kan. Nah, kayak begitu. Itu al-yakinu la yuzalu bisa. Udah berapa tuh kira-kira tuh? Udah 3, Bapak. 3. Yang keempat apa, Mbak Fitri? Adororu yuzalu. Ad-dororu yuzalu. Ya. Sekecil apapun doror itu harus dihilangkan. Doror itu bahaya, madorot. Itu harus dihilangkan. Contohnya apa? Orang sakit, ya berobat. Ya. Orang sakit segera berobat. Atau umpamanya yang sekiranya akan membahayakan diri keluarga masyarakat, itu harus diminimalisir, dilenyapkan, harus dihilangkan. Ad-dororu yuzalu. Ya. Doror itu, bahaya itu baik untuk diri kita atau untuk orang lain, itu harus dilenyapkan, dihilangkan. Ad-dororu yuzalu, harus dihilangkan. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir, yang kelima. Al-adatu mahkamatu. Al-adatu muhakkamatun. Bukan muhkamatun ya. Mahkamatun ya, Pak. Salah baca. Muhkamatun. Kalau muhkamatun itu dihukumi. Tapi kalau ini muhakkamatun. Adat itu bisa dijadikan kesimpulan hukum. Gitu. Ya. Seperti contohkan prinsipnya selagi tidak melanggar atau bertentangan. Apa contohnya? Ya, contohnya kayak itu yang kalau mau nikahan itu di Jawa itu ada istilah apa? Sirama, gitu kan? Atau kalau dulu itu ada istilah dipingit. Mau nikah itu dipingit. Itu nggak jadi soal itu. Ya, bisa dipahami. Oke, itu baru berapa yang ditanyakan, Mbak? Masih ada lagi? Itu doang, Pak. Kalau yang ininya. Oh, itu doang. Hmm. Yang lainnya nggak ada. Yang terakhir tadi apa? Taklif itu? Pertanyaan. Prinsip taklifut takalif. Iya. Jadi gini ya. Yang Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu maknanya Allah tidak membebani seseorang di atas kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu terkait dengan hukum-hukum syar'i secara umum. Ya. Kalau jatuhnya secara parsial ke setiap individu itu beda. Ya, itu beda. Umpamanya ketika kata Allah sholat 5 kali sehari semalam. Itu dalam takaran Allah bagi orang yang dalam kondisi normal dan biasa itu artinya bisa dilaksanakan. Ya.
Tapi kan terkadang ada orang yang terkendala umpamanya. Maka tadi butuh jamak taksir, jamak kosor gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang yang menyulitkan diri sendiri secara berlebihan itu tidak diperbolehkan. Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan gitu. Tapi bukan berarti dimudah-mudahkan. Yang tadi umpamanya ditanyakan tentang, kan hadis nabinya begini umpamanya, ya. Ma amartukum ma nahatukum anhu fantahu. Apa yang aku larang, hentikan. Nabi larang minum khamar, hentikan. Nabi larang berzina, hentikan. Nabi ngelarang perang, hentikan. Kata Nabi begitu. Nah, menghentikan meninggalkan yang dilarang oleh Nabi ini mutlak. Nggak ada harga tawar. Gitu ya. Ini mutlak. Ya. Kemudian kata Nabi, wa ma amartukum anhu, ya, fa'atu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, kerjakan. Mastata'tum. Sejauh kemampuan kalian. Gitu. Sejauh kemampuan kalian. Jadi itu penting, harus sejauh kemampuan itu. Ya. Kenapa? Penting, harus sejauh kemampuan itu. Karena ini terkait adanya orang yang mastata'tum itu dia ngambilnya standar minimal. Di ayat lain itu apa? Mastata'tum itu artinya ya sejauh ketakwaan kalian. Nah, ini yang kadang-kadang masih belum dipahami oleh bersama kita gitu ya. Jadi oleh karena itu poin-poin ini minimal yang 4 tadi ya, yang 5 bahkan itu yang harus dipahami. Ya, silahkan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Waduh. Kalau tidak ada gimana berarti ini, Mbak Alicia? Arsila? Ya, kalau nggak ada berarti dianggap udah ngerti semua ya. Nah, nanti yang sudah disampaikan udah 2 makalah ini nanti PPT sama PPT sama Word-nya nanti dikumpul sama Mbak Arsila ya. Boleh ditambahkan lagi nanti pas mau ujian akhir semester baru dikirim ke Bapak semuanya biar terdata gitu nanti nilainya. Ya. Saya kira kalau dianggap cukup ya kita cukupkan sampai di sini nggak apa-apa. Ya, yang penting kan kompetensi materi tersampaikan dengan baik, dipahami, tidak ada persoalan, tidak ada pertanyaan, berarti semuanya paham. Gitu ya. Nah, kalau umpamanya bukan berarti harus maksa ngada-ngadain pertanyaan yang nggak jebo, nggak jelas gitu ya, nggak juga gitu ya. Begitu ya, Mbak Arsila ya. Ini ketua Pak. kelas, Mbak Arsila ya, ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya Lucy, Pak. Oh iya, Mbak Lucy. Hadir, Pak. Oh, hadir ya Mbak Lucy ya. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Barangkali ada yang mau bantu masak ibunya. Baik, Pak. Ya, oke. Kita cukupkan kalau begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, maslahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga sehat selalu. Lalu ya, Pak. Ya. Sama-sama ya, Bapak pamit ya. Baik, Pak. Oke, ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak.